Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu dalam perlindungan dan rahmat Tuhan. Salah satu faktor yang mendasari kita sering berantem sama pasangan adalah tidak saling terbuka. Tidak saling terbuka satu sama lain mengakibatkan terjadinya komunikasi yang buruk. Kenapa? Karena sebelum nyampein sesuatu, kadang kita takut duluan atau punya asumsi duluan ke pasangan. Nah, parahnya adalah asumsi kita belum tentu benar. Kita takut menyampaikan atau berkata jujur karena kita punya asumsi pasangan kita bakal marah. Akhirnya kita tidak berterus terang ke pasangan. Karena kita tidak berterus terang, otomatis komunikasinya kacau. Kita bakal defensif. Kita akan mencari 1001 alasan untuk membela diri. Fata morgananya adalah pasangan kita marah bukan dengan apa yang kita lakukan, namun pasangan kita marah karena kita tidak berterus terang. Atau posisi ini bisa dibalik, bahwa kitalah yang marah sama pasangan karena pasangan kita tidak berterus terang. Nah, gimana cara mengatasinya? Gimana caranya agar pasangan kita lebih terbuka? Atau bagaimana seni komunikasi yang baik ke pasangan agar pasangan kita terbuka dan terciptanya hubungan yang harmonis? So, dengerin ini dengan serius, perbaiki posisi duduk kalian, kencangkan suara headset, dan mari kita mulai. Asumsi itu sifatnya tricky. Bisa benar, bisa juga salah. Asumsi juga membuat kita tidak bisa terbuka dengan pasangan. Dan pasangan kita tidak terbuka sama kita karena dia juga punya asumsi. Oke, kendalanya udah nemu ya. Simple, kita harus meminimalisir asumsi itu dari pasangan kita. Nah, gimana caranya? Gue bakal kasih tips seni komunikasi yang baik ke pasangan. Gak jadi deh, gue ralat ya. Kayak biasa bro, gue kasih 5 tips ya. Oke, ini dia 5 tips seni komunikasi paling baik ke pasangan agar dia lebih terbuka. 1. Teruslah bertanya. Jangan pernah bosen untuk bertanya ke pasangan walaupun kalian udah pacaran sampai bertahun-tahun. Bosen nanya itu mulu. Kalau bosen, coba cari pertanyaan yang anti mainstream. Misal kayak pertanyaan, udah berapa kali cemburu kamu hari ini? Atau ada berapa banyak pikiran negatif yang kamu pelihara hari ini? Atau coba deh kamu hitung udah berapa kali kamu chat sayang ke aku hari ini. Atau terserah lu lah, yang penting lu nanya aja. Tapi asal yang tepat sasaran ya. Dengan sering memberikan pertanyaan yang tepat sasaran sesuai kondisi, itu akan melatih dia untuk selalu terbuka sama lu. Dia akan terbiasa menjawab pertanyaan lu setiap hari. Dan dia merasa lu perhatian dan selalu peduli sama dia. Otomatis dia akan merasa aman dan dia akan terbiasa untuk mengasosiasikan lu sebagai teman curhat yang terbaik. Dan ya, dia akan sedikit lebih terbuka. Ingat ya, ini baru tips pertama. Jangan stop sampai di sini. Ini baru pancingan. Oke, lanjut. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik adalah salah satu cara paling ampuh untuk membuat pasangan terbuka. Kenapa? Karena semua orang suka didengerin. Semua orang suka dianggap penting. Semua orang suka dihargai. Ingat ini baik-baik. Tunjukin bahwa lu nyimak apa yang dia katakan. Jangan main HP ketika dia ngomong. Bahasa tubuh santai, rileks, dan jangan tegang. Sesekali tatap matanya saat dia ngomong. Dan kalau lu bener-bener memahami perkataan dia, lu bakal dapat skill penting selanjutnya. Kasih respon atas obrolannya dan mengajukan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang gak sekedar basa-basi, tapi yang bener-bener tepat sasaran ke si cewek ya. Ingat nih ya, pasang telinga baik-baik. Para ahli debat adalah pendengar yang sangat baik. Maka, jadilah pendengar yang baik buat pasangan lo. Terus yang ketiga, ajukan pertanyaan how and why. Kalau lu udah terbiasa bertanya ke pasangan lo seperti tips yang gue paparkan sebelumnya, sekarang adalah seni mengajukan pertanyaan yang tepat sasaran. Kenapa banyak obrolan gak berjalan lancar dan sering gak nyambung? Ini karena lu tidak bisa mengajukan pertanyaan yang tepat buat mengembangkan obrolan ke pasangan. Kuncinya gini ya.
Kalau mau obrolan berkembang, jangan cuma pakai pertanyaan apa, siapa, dan di mana. Karena ini berpotensi dijawab singkat pastinya. Tapi coba lu sambung lagi dengan pertanyaan kenapa dan bagaimana. Tujuannya ada dua, bro. Kenapa? Itu dipakai buat bikin pasangan menjelaskan perasaan tentang suatu hal secara bawah sadar. Itu kalau lu nanyanya kenapa ya. Kalau dia udah sering mengungkapkan apa yang dia rasa ke lu, dia bakal nyaman ke depannya. Nah, kalau diksi gimana nih? Gimana itu dipakai biar pasangan kita menjelaskan atau mengajarkan suatu hal ke lu. Yang dia tuh emang lebih pinter atau lebih paham di bidang itu daripada lu. Secara psikologis, ketika kita menjelaskan sesuatu ke orang, hubungan kita dengan orang itu akan terasa lebih dekat. Dan kalau udah ngerasa lebih dekat, otomatis udah nggak ada rasa asing lagi dong. Misal gini ya, setelah lu tanya, dia adalah salah satu member klub pecinta kucing misal. Ini misal ya, contoh doang nih. Nah, dia adalah salah satu member klub pecinta kucing. Lu bisa sambungin lagi dengan nanya, kenapa sih kamu suka sama kucing? Dia bakal cerita banyak kan otomatis tentang kucing nih. Dia bakal cerita banyak. Abis itu lu tanya lagi nih, gimana sih caranya agar kucing itu nurut sama kita dan gak kencing atau berak sembarangan? Dia bakal kasih penjelasan dan ngajarin lu ilmu yang dia sukai. Ingat nih ya, pakai kenapa dan gimana untuk mengembangkan pertanyaan. Lanjut deh ya, yang keempat ya. Seni merespon jawaban ke pasangan. Abis nanya nih, jangan stop sampai di situ. Lu juga harus bisa kasih respon yang tepat, yang lu lanjutin dengan cerita atau pendapat lo. Jadi obrolan terus mengalir dua arah. Cara respon paling gampang sebenarnya adalah dengan cara mengulangi lagi apa yang dia ucapkan. Makanya mendengarkan dengan baik itu penting bro, biar bisa ngulangin apa yang dia ucapin dengan tepat. Misal abis lo nanya kenapa kamu suka sama kucing, sampai-sampai ikut member klub pecinta kucing tuh kenapa? Pasangan lo menjelaskan alasannya karena kucing itu imut, lucu, dan suka manja. Terus lo jawab, oh gitu. Jadi kamu suka kucing karena kucing itu imut, lucu, dan suka manja ya. Kalau aku sih sukanya sama kelinci karena kulitnya lembut dan giginya lucu. Terus lo sambung dengan cerita dan penjelasan lo. Obrolan jadi kelihatan mengalir kan? Selain itu, dengan mengulangi apa yang dia bilang, dia bakal ngerasa lu beneran nyimak atau beneran dengerin. Dan ini membentuk efek mirroring yang berdasarkan studi dari Journal of Experimental Social Psychology tahun 2008 yang membahas tentang kunci untuk bikin lawan bicara lebih nyaman. Oke, lanjut ke nomor yang 5 ya. Yang kelima tuh gunakan diksi aku ngerasa, bukan lirik lagu ya. Jadi gini, setiap lu ngeluh apapun tentang sifat dan kelakuannya, apapun keluhan lu coba biasakan gunakan diksi aku ngerasa. Misalnya, aku ngerasa kok aku kayak gak diperhatiin sih selama kamu kerja. Nah, dia otomatis bakal menjelaskan, bukan untuk membela diri. Tapi coba lu bedain dengan kalimat yang satu ini. Kamu tuh gak perhatian banget sekarang setelah kamu sibuk kerja. Dia pasti bakal membela dirinya sendiri. Dan lu percuma berdebat dengan orang yang defensif, yang ada bukan argumen. Lu bakal muter-muter di situ aja. Kenapa? Karena dari awal lu itu nuduh atas dasar asumsi lu, bukan mengeluhkan hal berdasarkan asumsi lu. Biasakan untuk menanamkan mindset ke diri lu bahwa semua keluhan lu atas dirinya adalah berdasarkan asumsi pribadi lu, bukan berdasarkan karena dia salah. Karena apa? Karena asumsi itu bisa benar, bisa juga salah. Maka kalau lo mengatakan ke dia bahwa lo mengeluhkan sesuatu itu berdasarkan asumsi pribadi lo, dia otomatis bakal menjelaskan bahwa asumsi lo benar atau salah. Dia bakal menjelaskan, sekali lagi, bukan membela diri. Ingat ya, pakai diksi aku ngerasa. Kalau lo gunakan diksi aku ngerasa, lo terkesan butuh penjelasan, bukan nuduh. Dan dia akan menjelaskan, bukan membela diri. Paham ya? Kesimpulannya ini dia 5 tips seni komunikasi paling baik ke pasangan agar dia lebih terbuka. 1. Teruslah bertanya. 2. Jadilah pendengar yang baik. 3. Ajukan pertanyaan how and why. 4. Respon tepat ke pasangan. 5. Gunakan diksi aku ngerasa.
Sampai sini gue kira kalian paham ya dengan tips yang gue kasih tadi. Gunakan komunikasi yang baik ke pasangan ya intinya, biar dia lebih terbuka. Kalau dia lebih terbuka, maka hubungan kalian akan awet dan lebih harmonis, ya. Oke, gue rasa segitu aja ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.